Oke, bagaimana caranya menikung pacar orang? Ya, oke. Di sini saya jelaskan bahwasannya pacar yang dimaksud di sini adalah seorang wanita yang bukan istri orang. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang belum dilamar oleh laki-laki lain. Karena kalau dua itu sudah ada, maka kita tidak boleh menikung. Ya, adapun kalau seorang wanita yang hanya dijadikan pacar ya oleh orang lain, ya bahkan hampir dizinahi, sering dipegang-pegang tangannya dan digrepe-grepe atau diapakan oleh laki-laki tersebut, maka demi menyelamatkan wanita tersebut, silakan Anda tikung, ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, Anda niatkan dulu ini. Untuk apa Anda menikung perempuan tersebut? Apakah hanya sebatas untuk kepuasan dunia saja, ataukah yang kedua ingin menolong perempuan tersebut dari kejahatan laki-laki itu? Ya, karena kalau dibiarkan dipacarin laki-laki itu, maka berapa banyak dosa yang dilakukan oleh kedua insan ini, ya apalagi wanita. Ya, apalagi kalau wanita itu sampai dizinahi, ya, sampai dipakai. Ya, meskipun dengan alasan seksual consent, suka sama suka, yang jelas zina itu adalah dosa besar yang mana tobatnya pun ya sangat ada cara khususnya, cara tersendiri, ya. Jadi yang pertama itu niatnya adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda memang tertarik dengan wanita yang mau Anda rebut dari pacar orang, yaitu Anda harus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya, kenapa kita bisa cinta sama seseorang, bisa benci sama seseorang, ya? Itu karena Allah, ya. Jadi memang rahasia hati itu dari Allah, ya. Maka doa doa tuh ya muqallibal qulub tapi qalbi ada dinik, ya. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama. Itu kenapa? Karena kadang-kadang kita ini istiqomah, kadang-kadang futur, ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ibadahnya bagus. Nah, sekarang Anda ingin berusaha membalikkan hati tersebut, wanita tersebut kepada Anda, maka berdoalah pada pencipta hati wanita tersebut, yaitu Allah. Meskipun dia pacar orang, nggak apa-apa. Ya, bilang saja, ya Allah, saya ingin menyelamatkan dia dari zina, saya menyukai dia, atau dia nggak nikahin. Jatuhkanlah hatinya kepada saya, jadi kan dia tertarik sama saya. Ya, mudah-mudahan Allah membukakan hatinya untuk Anda. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini dari segi usahanya. Jadi kan sudah berdoa, kemudian usahanya. Nah, Anda harus melihat dulu ya bagaimana look ya penampilan si pacarnya. Ya misalnya dari segi look ya, kita nggak usah mengukur pakai software atau apapun. Ternyata si pacar itu lebih good looking dibanding Anda. Nah, maka Anda coba berusaha ya, sembari berdoa berusaha supaya look Anda itu setidaknya menyamai pacarnya atau setidaknya melebihi sedikit aja dari pacarnya, itu kan. Nah itu ya, misalnya dia nilainya 7, ya setidaknya Anda coba naikin ke 7,1, nah gitu, atau 7,2, ya. Nah itu contohnya ya, karena Anda bisa lihat, oh ternyata pacarnya begini. Misalnya pacarnya memiliki otot dada yang bagus, ya Anda bagusin otot dada Anda tapi bagus sedikit, nah gitu ya. Nah seperti itu. Oke, jadi naikin aja look Anda seperti apa. Ya, dengan apa? Dengan cara mengontrol pola makan lebih baik, ya. Kemudian exercise lebih baik, pola tidur lebih baik, ya. Nah, kemudian yang keempat, selain looknya, coba Anda juga bisa lebihi dari segi uang, ya. Ini masalah uang ini, karena gini, bukan dari uang jumlahnya ya, karena bisa jadi si pacarnya orang yang mau Anda tikung itu kalau masih muda itu biasanya kan masih dikasih orang tuanya, gitu kan, rata-rata. Meskipun dia punya bisnis punya itu, tapi kan rata-rata dia memiliki privilege. Nah, coba Anda cari uang sendiri, ya. Meskipun Anda cuma bisa beli mobil Mercedes Maybach, ya, sementara dia dikasih mobil Agya atau LCGC oleh orang tuanya, tapi Anda bisa beli Maybach sendiri dengan uang Anda, itu justru lebih terhormat itu, gitu kan. Meskipun cuma Maybach, sementara dia Agya dikasih, gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu, ya. Kenapa? Karena perempuan kan lebih senang dengan yang mandiri. Karena apa? Anda nanti menikah pun harus mandiri, gitu ya. Karena pas atolak ayat 6, kita laki-laki nyediain rumah, ya, nyediain apalagi namanya properti dan sebagainya, sandang pangan papan, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi eh, yang keempat adalah perbaiki keuangan Anda. Ya, apakah itu cukup? Ya, setidaknya mungkin 4 itu sudah cukup, ya.
Nah, kalau perlu yang lainnya mungkin perbaiki cara Anda berkomunikasi dan sebagainya, ya mungkin itu bisa nanti gitu kan. Karena komunikasi dengan perempuan ya setelah menikah, itu untuk apa? Ya. Nah, oke, satu lagi sih, ya datangi orang tuanya, datangi walinya gitu kan. Karena selain Anda pun sudah memperbaiki diri, ya Anda juga harus berani gitu ya. Oke, semoga Allah mudahkan niat Anda yang tulus untuk menyelamatkan para wanita dari dizinai pria-pria ya, tikung mereka, barakallahu fiikum.